Datang bom berkarung-karung dari pantai utara Jakarta, maka diketok tidak ada yang salah di PIK 2. Menteri-menteri yang terlibat proses itu, ya mohon maaf aja, yang banyak terlibat itu kan Bahlil, Erlangga Hartarto yang Menko-nya, kemudian yang banyak sekali izin keluar tuh Eco City kan Sandiaga Uno. Modusnya langsung matikan lampu, pukul semua orang di sana, nggak ada yang lihat lagi. Dan hanya 15 menit, itu habis itu orang itu hilang. Ada rencana real estate yang sangat khusus di wilayah itu. Itu ya hidden agendanya itu ya? Ya mudah-mudahan Aguan juga menyadari bahwa langkahnya sudah offside. Sobat Madilog, setelah aktif di dalam menyoroti persoalan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2, abang kita, Bang Saididu bersama kawan-kawan itu berangkat ke Rempang untuk melihat persoalan yang ada di sana dan kemudian menjadi tokoh di sana. Nah, artinya di sini bukan hanya masalah Rempang barangkali yang akan mereka lihat, tetapi juga persoalan-persoalan yang ada di tempat lain. Kita akan tanya langsung kepada beliau, Bang Saididu. Nggak ada pengantar-pengantar lagi, Bang. Apa yang terjadi di Rempang, Bang? Jadi sebenarnya pergerakan awal saya untuk mengetahui gerakan oligarki mengambil tanah itu bukan di PIK 2. Bukan di PIK 2. Bukan. Awalnya itu justru di IKN. Oh, di IKN ya? Di IKN pada saat Presiden Jokowi menetapkan itu sebagai rencana pembangunan ibu kota negara. Saya berangkat ke sana itu 2021. Nah, saya udah tahu siapa pemilik tanah yang akan dijadikan di IKN. Nah, tapi saya tidak terlalu ribut karena itu sebagian besar adalah tanah perusahaan, bukan tanah rakyat. Nah, setelah itu 2023 itu bulan November saya sudah ke Rempang pada saat kelihatan sekali bahwa ini oligarki ini sudah betul-betul masuk ke tanah rakyat. Nah, 2016 itu saya sudah ke Marwali. Ke Marwali melihat ini bagaimana ini kok petambang diserahkan ke tambang ini diambil alih oleh Cina. Jadi pergerakan saya itu bukan PIK 2 sebenarnya, tapi saya sudah mengidentifikasi sejak 2016 ini ada rencana bargaining politik, bargaining posisi Jokowi yang menyerahkan seakan-akan menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk kesuksesan politiknya. Nah, supaya paham itu kan kita terkenal sekali pernyataan Ahok kan yang menyatakan kalau bukan karena pengembang Jokowi tidak mungkin jadi presiden. Itu kan waktu masih gubernur, ya kan? Nah, di situ bacaan saya ini bahaya sekali nih. Ini bisa-bisa tanah rakyat ini tanah ini diserahkan ke oligarki yang dulu sangat dijaga oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Boleh kalian ngambil tapi jangan ngambil tanah, gitu kan? Nah, Jokowi jebol di situ. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi PIK 2 ini hanya karena betul-betul terlalu bombastis gitu dari dia. Nah, tapi memang terlalu banyak rakyat yang dirugikan, akhirnya menjadi pemicu munculnya bahwa ternyata terjadi pengambilan tanah rakyat di seluruh Indonesia. Nah, Bung Indra Pilihan itu kita lama melakukan, namanya dulu kalau melakukan ini kajian-kajian objektif dulu baru ini. Coba bayangkan Rempang itu 18 Juli 2023 tanda tangan Bahlil sama perusahaan pabrik
kaca di Cina yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Jinping. Juli 2023. 8 Agustus, pada Agustus, Airlangga Hartarto mengeluarkan keputusan menjadi PSN. 2000 sebulan kemudian, setelah itu Bahlil menyatakan Rempang harus kosong. Sebulan kemudian 28 September harus kosong. Nah, ini kan arogansi yang sangat-sangat berlebih. Sementara kita tahu Rempang itu, Pulau Rempang itu simbol perjuangan bangsa Melayu melawan Belanda. Betul. Karena itu abad 19 sudah dari sana sebelum Indonesia merdeka. Gitu kan. Ya. Nah, dan seakan-akan tidak punya hak lagi tinggal di sana. Yang paling menggugah hati kita adalah alasan mereka mengusir rakyat karena katanya tidak punya surat. Surat tanah. Nah, sementara yang mau diundang ke sana, ke Cina, yang mengusir rakyat ini adalah orang nggak punya warga negara Indonesia, nggak punya surat juga, gitu kan? Logikanya nggak masuk akal sama sekali. Jadi, nah, yang terbayang oleh saya, Bung Indra bilang, kalau ini tidak berhasil kita buka, maka saya sangat was-was bahwa memang negara ini akan habis. Jadi saya bersyukur kepada Allah bahwa dengan membukanya Pantai Pik 2, maka semua itu terbuka dan rakyat sekarang sudah mulai publik sudah paham betul bahwa ini ada ancaman kedaulatan dan hak rakyat yang diambil. Dan saya pikir itu yang terjadi sekarang. Apa yang Abang temuin tuh? Siapa aja yang Abang temuin waktu di Rempang kemarin sama Abraham Samad? Saya tidak mempersiapkan apa-apa, kan hanya kontak, tahu rakyat datang menyambut. Nah, datang menyambut dan saya berangkat dengan Pak Abraham Samad sama Pak Eros Jarot. Ya, Eros Jarot. Kita ketemu dan agak menarik. Ini adalah, kalau saya yakin bahwa operasi di sana tuh dilakukan oleh seorang profesional. Bayangkan 3 posko yang jaraknya masing-masing kira 1 kilometer lebih, ada 5 kilometer, waktu yang sama, modus yang sama terjadi di 3 tempat. Modusnya langsung matikan lampu, pukul semua orang di sana, nggak ada yang lihat lagi. Dan hanya 15 menit, habis itu orang itu hilang. Artinya ini dilakukan oleh seorang yang sangat profesional. Nah, yang sangat menarik di Rempang itu, pikiran saya, kalau di Pik 2 itu pemerintahnya masih ada, kepala desa masih ada, lurah masih ada, tapi memihak ke pengembang oligarki. Di Rempang itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Memang kelurahnya disuruh pergi, camat disuruh pergi, akhirnya yang berkantor di kantor camat itu perusahaan. Jadi istilah saya, negara sudah diusir. Sudah meninggalkan ini. Nah, yang menariknya adalah pemerintah betul-betul sudah mengusir rakyatnya. Nah, saya dapat dokumen bahwa kan begini, kalau PSN itu kan ada banyak sekali kemudahan yang dikasih, termasuk dampak sosial. Nah, masih ingat dulu Wali Kota Batam, dia mintakan APBN untuk menggusur rakyat. Memindahkan rakyat. Nah, saya dapat dokumen itu ternyata sepertinya sudah memakai APBN atau APBD untuk memindahkan rakyat. Nah, bayangkan istilahnya penyelesaian dampak sosial penyediaan tanah. Nah, ini saya yakin APBN APBD. Nah, coba bayangkan Bung Indra Pilihan bahwa oligarki mengambil tanah, memakai uang rakyat untuk mengosongkan tanah tersebut. Ini tidak masuk akal sama sekali. Dalam video yang sempat saya tonton itu ada anak sekolah yang dibuka ininya bekas pukulan, kemudian ada bapak-bapak. Itu apa yang terjadi? Apa yang mereka tuh kena pukul atau kena apa? Saya melihat ini kena pukul. Yang itu sampai pingsan apa segala itu nggak kena pukul semua. Jadi saya bilang ini teror. Teror agar mereka segera berpikir ulang tinggal di situ. Tapi menurut saya ini menimbulkan perlawanan. Akhirnya perlawanannya tidak bisa. Sekarang perlawanannya semakin
semakin semakin besar. Nah, saya lanjut tadi, coba dari ganti rugi itu tidak masuk akal sama sekali. Masa rakyat tuh diganti rugi? Kalau di sini kan masih beli 50.000. Siana tuh ganti ruginya hanya namanya ganti rugi pembersihan lahan hanya Rp2.200 per meter. Waduh. Rp2.200 per meter di Rempang. Nah, yang dilakukan sekarang adalah kalau Bung Indra Pina lihat sekarang banyak rumah yang dibongkar-bongkar, itulah ASN yang dipaksa. Yang dipaksa menerima itu. Kalau enggak dipecat. Jadi memang menurut saya betapa. Jadi itu rumah ASN yang dibongkar rumah ASN. itu. Rumah ASN yang dipaksa untuk pindah. Nah, rumah-rumah lain nggak mau. Nah, jadi kalau mereka menyebarkan foto bahwa sudah ada yang mau, yang sering dikatakan ini, itu adalah rumah ASN. Polisi, tentara, pegawai negeri sipil ya. Pegawai negeri sipil. Itu ganti rugi Rp2.200 per meter. Nah, bayangkan rakyat diganti 2.200, terus pengembang yang punya izin, nah itu dapat dari APB, dari uang rakyat. Itu menurut saya, nah keadilan betul-betul kalau ini nggak dibuka di publik, betapa negeri ini. Jadi saya membayangkan begini. Pak Presiden Jokowi, rezim Jokowi ini betul-betul menghilangkan kriteria melindungi rakyat. Betul-betul pikirannya adalah melayani oligarki. Itu nggak bisa dibantah. Jadi menurut saya menteri-menteri yang terlibat proses itu, ya mohon maaf aja, yang banyak terlibat itu kan Bahlil, Erlangga Hartarto yang Menko-nya, kemudian yang banyak sekali izin keluar tuh Eco City kan Sandiaga Uno, ya kan. Nah, yang lain-lain juga demikian. Itu yang menurut saya nggak tahu persis hatinya mereka kenapa menghilangkan kriteria kedaulatan negara, perlindungan terhadap rakyat untuk mengambil kebijakan. Itu dihilangkan dari kepala. Ada temuan yang lain nggak Bang selain itu kemarin? Saya melihat bahwa saya lagi berpikir ini kenapa sih Rempang yang menjadi target. Betul, kan begini. Rempang itu pulau yang luasnya sekitar 18.000 hektar. Itu 10.000 hektar tuh kira-kira adalah hutan lindung. 8.000 hektar itu kan mau dikasihkan semua ke pengembang. Nah, tapi bungkusnya Eco City. Eco City ini kan adalah lingkungan dong. Nah, yang dibangun pabrik gelas. Perhitungan saya, kalau pabrik gelas maksimum 20 hektar lah. Kenapa masih dikasih 8.000 hektar? Yang kedua, kenapa harus dikosongkan? Ya. Nah, kita tahu persis bahwa Rempang ini kan beda dengan Batam. Rempang itu betul-betul langsung ke Laut Cina Selatan. Ya. Selat Malaka. Nah, jadi kalau tujuannya bukan tujuan pertahanan keamanan kemudian strategis, nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan kenapa harus pabrik gelas kok, pabrik kaca, biasa saja lah, gitu. Jadi menurut saya yang punya ini udahlah, janganlah berlindung bahwa Anda menyerahkan kedaulatan negara berlindung dengan alasan Eco City, alasan ekonomi, nggak masuk. Apa teman-teman itu udah sampai ke Pak Prabowo? Saya punya keyakinan nyampe, dan saya dapat informasi bahwa memang ini semuanya akan dievaluasi karena betul-betul dari segi, cobalah sehebat-hebatnya pabrik kaca, apa sih dampaknya terhadap ekonomi? Pabrik kaca kita udah banyak banget, nggak? Udah berlebih kaca. Berlebih kayak pabrik kaca di Indonesia, kenapa mau pabrik kaca? Udah efek rumah kaca ya. Ya betul. Gitu. Jadi ya berapa sih ditambah kaca? Teknologi paling murah, paling gampang, nggak menarik sama sekali. Jadi itu bungkus-bungkus saja. Artinya ada yang lain yang diincar. Saya melihat itu ada posisi strategi keamanan. Yang kedua, itu memang karena Batam sudah penuh. Kan begini, Batam itu, nah ini kan pulau yang kosong. Pulau mau dikosongkan. Nah, saya nggak tahu apa yang mau Nah, kalau memang sih, saya lihat sih memang ada rencana real estate yang sangat khusus di wilayah itu. Itu ya, hidden agendanya itu ya? Ya,
Jadi pertahanan keamanan dan menurut saya kalau udah dikuasai, kita tahulah di negara-negara manapun, apabila Anda memberikan area khusus untuk Cina, itu pasti ujungnya adalah kooptasi di negara manapun. Kooptasi. Itu negara manapun. Dari segi bisnis, keamanan, properti ya, keamanan, properti ya. Ya, itu di mana-mana. Berarti ini memang betul-betul penyerahan kedaulatan, penyerahan tanah dan air. Betul. Nah, jadi kenapa sampai warga semua diusir? Ya itulah. Kalau memang hanya untuk pembangunan biasa, itu biasa saja. Ini kan bukan pembangunan biasa. Ini kan jadi begini menurut saya. Saya ada yang menarik bahwa pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan mengusir rakyat Indonesia untuk membuat wilayah eksklusif di mana-mana. Itu terjadi kan. Nah, PIK 2 sama, bikin wilayah eksklusif. Rempang sama, bikin wilayah eksklusif. Kemudian, cobalah, IKN itu akan menjadi wilayah eksklusif. Karena, jadi menurut saya, ini, Pak Jokowi ini memang harus kita curigai. Agenda apa di balik, selain politik, juga penyerahan sumber daya alam. Kita beginilah, kita contohlah, Pak. Dia selalu membanggakan bahwa mengambil alih Freeport. Padahal sebenarnya Freeport itu dibeli, tidak ada sama sekali kerugiannya Freeport karena dibeli dari Rio Tinto, bukan dari Freeport loh. Jadi kalau Jokowi menyatakan pernah ngambil Freeport, nggak pernah. Itu mengambil haknya Rio Tinto. Nah, tapi di balik itu dia serahkan tambang-tambang ke Cina kan, tambang Morowali, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, banyak sekali tambang yang diserahkan ke Cina. Jadi dan itu. Jadi tanah diserahkan ke Cina, tambang diserahkan ke Cina, tambang ilegal pun diserahkan ke Cina, mematikan industri dalam negeri diserahkan ke Cina, ya kan? Industri tekstil mati semua itu gara-gara Cina. Jadi jadi kalau ada orang menduga bahwa kita anti, bukan. Jokowi memang menyerahkan sumber daya alamnya ke Cina, termasuk tanah-tanah gitu. Itu clear, nggak bisa dibantah. Gitu. Sejauh ini apa ada langkah hukum, Bang? Untuk terutama masalah Rempang ini? Saya melihat, nah ini problemnya. Masalahnya begini, Pak. Sekarang ini terjadi mafia hukum yang sangat parah. Sangat parah. Jadi saya kasih contoh, Pak. Contohlah, di PIK 2. Kalau Bung Indra Pilih yang punya tanah, dan Pak Bung Indra Pilih yang tidak mau menjual tanahnya, maka akan ditelusuri tanah Indra Pilihan dulu dibeli dari siapa. Setelah itu ditanya ininya, bahwa dia disuruh menyatakan, bikin pernyataan bahwa surat-surat Indra Pilihan adalah palsu. Wow. Nah, setelah itu palsu, maka Bapak dilaporkan ke polisi. Terbuka kan bahwa itu dilakukan di kantor PIK 2 loh. Sudah ada yang buka gitu kan. Nah, penyidik datang ke sana. Penyidik datang ke sana. Kalau nggak mau lepaskan, maka dipenjarakan orangnya. Nah, kalau kita punya tanah, punya sertifikat, kita kan nggak punya sejarah tanah lagi karena ditahan di BPN kan, dokumen itu kan. Nah, BPN bikin surat palsu. Nah, itu terjadi di mana-mana. Nah, jadi menurut saya, nah, kalau itu dikasih hukum pasti kalah. Yakin betul saya kalah. Karena ini, jadi tidak ada jalan lain menurut saya adalah memang Pak Presiden Prabowo harus menyelesaikan masalah ini. Kita masih ingatlah kasus 3,3 juta hektar kebun sawit yang jelas-jelas nyatakan melanggar. Tapi kan nggak ada eksekusi karena mafia tanahnya kuat sekali. Kita masih ingat kasus tanah DL Sitorus yang 40.000 hektar. Itu kan inkrah. Udah inkrah ya, Bang? Inkrah, tapi nggak ada yang berani eksekusi. Mestinya itu dieksekusi. Eksekusi udah inkrah kok. Nah, jadi maksud saya hal-hal seperti ini harus ditunjukkan oleh Prabowo bahwa perampasan tanah negara dan tanah rakyat, saatnya Prabowo melakukan itu untuk mengembalikan ke negara dan rakyat. Ya itu normal sekali. Jadi, nah itu masih ingat PIK 1 dulu itu, Bung Indra. PIK 1 itu dulu kan sebenarnya memang dirancang, tapi itu namanya hak pengelolaan oleh Pemda DKI, PIK 1. Nah, tapi lama-lama kok berubah menjadi hak milik.
hak milik pribadi itu nggak boleh sebenarnya. Nah, ini permainan politik. Nah, itu setelah berhasil PIK 1 bahwa bisa mengubah harusnya hanya hak pengelolaan, dan di atasnya HGB tidak bisa hak milik, berhasil merubah itu maka menjadi PIK 2. Setelah berhasil menjadi PIK 2, maka dia merambah untuk mengambil seluruh Banten untuk jadikan seperti itu. Nah, ini yang bahaya sekali karena tanah rakyat akan habis gitu loh. Nah, itu yang modus-modus yang mereka berhasil dengan rekayasa hukum. Itulah saya katakan, Bung Indra selalu menyatakan orang, kenapa nggak lewat jalur hukum? Kalau jalur hukum dipakai saja, maka itu hanya pengesahan bahwa itu tidak ada yang salah. Banyak juga yang menyatakan ke saya, kenapa nggak jalur politik? Paling takut saya, politik ini paling gampang direkayasa. Coba kalau masuk di politik atau sidang rapat komisi, datang bom berkarung-karung dari pantai utara Jakarta, maka diketok, tidak ada yang salah di PIK 2. Ya saya yakin terjadi. Jadi ini tidak syukurin sekarang karena rakyat sudah merasa terancam. Rakyat merasa terancam. Ya kita bisa sedang duduk-duduk di sini, tahu-tahu surat tanah kita sudah diubah. Itu yang bahaya sekali. Itu yang sangat bahaya. Kita lihatlah Pak Bung Indra. Coba bayangkan ketidakadilan di IKN umpamanya. Masa sih orang asing yang mau datang ke sana dikasih hak 190 tahun. Sementara rakyat yang puluhan tahun ke sana, di sana, itu hanya digunakan hak pakai 10 tahun. Di mana keadilan itu ada. Gitu loh. Itu menurut saya dan itu dibanggakan terus oleh Joko Widodo. Jadi menurut saya Joko Widodo memang di otaknya itu betul menghilangkan dua unsur, adalah melindungi rakyat dan kedaulatan, itu dihilangkan dari pikiran. Tapi tekanan yang diberikan kepada PIK 2 ini, kepada Aguan itu udah kelihatan kan, Aguannya sendiri udah mulai melakukan sesuatu, kemudian melipu. Itu apa yang terjadi, Bang? Kalau saya melihat ini, saya nggak tahu yang terjadi, tapi timbul kesadaran rakyat, dan bukan lagi Said Didu yang bergerak. Ya. Ulama bergerak, aktivis bergerak, anak muda bergerak. Nah, semua bergerak bahwa ini memang harus ada penyelamatan. Dan sebenarnya dulu orang tuh sangat berpikir untuk menyerang Aguan. Dulu sangat berpikir. Nah, kita harus lihat Aguan pengusaha yang sangat lama dan tidak pernah mau diwawancarai. Baru kemarin Tempo yang saya dapat informasi, bukan Tempo yang minta loh. Bukan Tempo yang minta waktu. Artinya ada sesuatu yang terjadi. Ya mudah-mudahan Aguan juga menyadari bahwa langkahnya sudah offside. Yang menyadari itu sehingga bisa menahan diri, tidak ada. Nah, yang menarik dia kata-kata itu kan begini. Nah, baru kali ini saya ungkap. Saya sangat heran pernyataan dia, kan pada saat ditanya kan menyatakan, Bapak kan oligarki sangat berkuasa. Apa kata-kata dia? Jawabnya, negara jauh lebih, kami cuma sekian persen. Itu kata-kata yang menurut saya sangat bahaya. Seorang individu ingin menjandingkan dirinya dengan negara. Itu tidak, menurut saya dia nggak sadar bahwa memang ada keinginan. Kan masa orang membandingkan kami hanya sekian persen kok dibanding negara loh. Semua di dalam negara ini milik negara. Kamu hanya berikan hak. Jadi ada orang yang sudah merasa bahwa baru kali ini loh. Semua presiden-presiden ini tidak pernah menyatakan dirinya ada secuil dibanding negara. Dia terbuka menyatakan kami negara masih kuat. Loh, ya memang ya harus kuat. Gitu loh. Nah, itu yang menurut saya berarti memang ada di hati. Ada di hati, itu spontan. Itu Mbak Bung, ini itu saya kaget ada seorang warga negara yang bisa membandingkan kekuatannya dengan negara. Gitu. Membandingkan diri. Lalu dengan lipo ke Pak Jokowi. Nah, kita gitu. Ini kita harus ini. Artinya agak aneh pertemuan itu. Biasanya kan begini. Teorinya bebek lumpuh itu bekas presiden. Ini kok bebek lumpuhnya
Bukan yang justru dia, maksudnya dia ketemu Jokowi itu kan berarti yang nggak bebek lumpuhnya presiden sekarang dong. Iya, iya, Lemdak itu. Lemdak itu mestinya mantan presiden. Mantan presiden, benar. Nah, Lemdaknya, teorinya. Teorinya. Nah, itu pernyataan dan dipublish. Nah, kita harus ingat ini, kita tahu bahwa ini kan juga kelompok 9 naga. Iya. Apakah mewakili 9 naga ke sana karena nah, kita harus baca kejadian ini dengan Pak Prabowo memperkenalkan Haji Sam di istana. Ya kan? Ya, nah, betul. Ini Haji Sam dengan ini kan tidak menyatu nih. Apakah kedatangan ke Solo itu mengeluhkan itu ke Jokowi, Pak? Ini ibarat kapal ini ada skoci disiapkan nih. Ya kira-kira kita bagaimana? Karena loh, kok kalau sempat ketemu Prabowo baru ketemu Jokowi? Nggak dong, ini kan ketemu Jokowi dulu. Ya kan. Nah, jadi tapi itu kejadian bersamaan dengan ada kelompok konglomerat baru yang diundang ke istana dan diperkenalkan. Artinya, apakah ini tempat pengaduan dan itu bersamaan juga dengan wawancara aguan. Artinya, wawancara aguan yang seakan-akan kalau isinya kan begini, kira-kira isi wawancaranya kan intinya bahwa saya korban loh dari Jokowi gitu kan. Nah, padahal kita tahu dapat manfaat lain. Nah, jadi saya membacanya ini terjadi memang saya nggak tahu. Siapa tahu memang Prabowo sedang ingin menertibkan para 9 naga ini agar tidak searogan sekarang. Kan begini. Kita lihat ya. Kalau Lipo kita udah tahu dari lama masuk properti. Yang menarik itu adalah baru di pemerintahan Jokowi itu muncul Sinarmas masuk properti. Biasanya di perkebunan. Ya kan? Baru masuk ngambil BSD, ngambil macam itu masuk ke properti. Ya kan? Nah, baru masuk IKN. Nah, artinya ngambil bakmi Gajah Mada juga. Nah, ya itu bisnisnya. Nah, Astra Salim Group itu juga masuk jauh. Biasanya dia di trader. Ya. Nah, artinya pada saat pemerintahan Jokowi hampir 9 naga ini masuk mengambil tanah. Masuk mengambil tanah. Mengambil tanah di perkotaan. Kita lihat tuh, Sinarmas itu kan di perkebunan. Ya. Di Antoni Salim di di trader sama industri, ya kan. Nah, yang belum ini Sampurna nggak masuk, masih di jalurnya. Nah, Agung Podomoro memang dari jadi ada pergerakan, ada karpet merah yang diberikan Jokowi kepada oligarki ini untuk mengambil tanah itu sejak beliau jadi presiden. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya yang terjadi. Jadi saya melihat kejadian itu kita harus tidak bisa lepaskan antara perkenalan Haji Sam oleh Prabowo di istana dengan wawancara antara Tempo dengan Aguan dan kedatangan keluarga Lipo ke Jokowi. Nah, itu saya pikir ini saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa diluruskan semua kembali. Abang kalau memilih ketemu Pak Prabowo dulu atau ketemu Pak Jokowi nih? Maksudnya? Enggak kalau menyampaikan masalah ini. Enggak, kalau saya sebegini. Ini harapan kita adalah ini Prabowo harus kembali ke dirinya. Jadi masukan-masukan itu, jadi apa yang saya katakan saya yakin nyampe ke telinga beliau. Saya nyampe ke telinga beliau karena Bung Indra Pilihan paham bahwa saya tidak tahu loh bahwa dulu waktu awalnya itu bahwa
PIK 2 itu miliknya Aguan? Saya nggak tahu. Oh. Nggak tahu saya. Jadi nggak ada niat sama sekali. Yang saya persoalkan adalah ketemu rakyat, kok rakyat harus digusur? Jadi perjuangan saya tuh hanya tidak mau ini terjadi. Rakyat digusur dengan harga yang sangat murah seperti itu aja sebenarnya. Jadi, nah ternyata loh, saya kan nggak paham siapa pemiliknya. Gitu. Tahu-tahu ternyata loh, Aguan, Antoni Salim, Tom Winata ada di dalam situ. Nah itu loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu normal saja karena memang terjadi kezoliman gitu. Itu. Jadi ini hanya ya saya menyatakan tangan Allah sedang bekerja. Siapa tahu ini memang jalan untuk memperbaiki negeri ini sebelum mereka betul-betul mengkooptasi, mengambil tanah rakyat. Sampai kapan batasnya, Bang? Pak Prabowo harus ambil keputusan nih. Saya berharap ini Pak Prabowo kan. Saya bilang Pak Prabowo pidatonya udah cukup. Iya. Ya, pidato udah cukup. Kalau dia laksanakan saja 50% dari pidatonya, 50% saja dari pidatonya, itu udah oke lah. Jadi kalau mau dipikir, menurut saya Pak Prabowo sudah harus memberikan bukti. Satu yang gampang, yang inilah. Kan dia menyatakan PSN itu hanya 4 bidang. 1 pertanian, 2 ketahanan pangan, 2 energi, 3 hilirisasi, 4 Giant Seawar. Giant Seawar. Itu aja. Jadi semua di luar ini batal. Selesai kan Pak? Jadi menteri hanya mengatakan semua PSN di luar ini tidak bisa. Selesai. Ya kan? Maka perumahan apa segala nggak ada lagi. Nah, yang kedua sebenarnya Pak Prabowo udahlah eksekusi lah. Ya yang ini dulu lah. 3,3 juta hektar lahan sawit itu, kalau perlu, ya ambillah negara. Kasih 50% ke BUMN, bagi ke rakyat 50%, bagus. Kasus yang paling menarik adalah kasus DLC Taurus itu kan, yang Sumatera Utara. Yang 40.000 hektar sudah ingkrah sejak Pak SBY. Ambil aja tuh. Jadi maksudnya itu, fakta-fakta bahwa Pak Prabowo sekarang yang muncul, tidak omon-omon saja, itu kan yang muncul sekarang, ya kan? Bahwa dia eksekusi, enggak ada, bahwa dia memang betul memihak ke rakyat, gitu loh. Nah, itu nggak ada masalah, dilakukan. Nah, jadi sebenarnya itu yang menimbulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan sekarang, Pak Indra Pinanti sampai kapan? Ya besok pun bisa dia. Informasi yang abang punya. Informasi yang saya dapat ini bahwa kemungkinan besar sekoci yang mau ini belum siap, masih takut guncangan politik yang paling besar. Nah, tapi saya mendengarkan ini mereka jadi kadang-kadang juga sih begitu. Yeah. Kalau ke Seleo yang di Kairo itu bisa menjadi pemicu bangkitnya kembali keberanian Pak Prabowo bahwa betul ternyata kalau saya tidak konsisten rakyat bisa meninggalkan saya. Itu menurut saya karena kemarin tuh drop banget tuh pada saat menyatakan itu dan langsung disambut glorifikasi oleh Prof Yusril bahwa itu betul tidak perlu tidak perlu dihukum. Nah, muncul glorifikasi dari Menham, Menteri Hukum. Menyatakan bahwa memang boleh ganti rugi, muncul glorifikasi, super glorifikasi dari Habibur Rahman. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, yang malah menyerang pribadi Mahfud MD yang tidak setuju bahwa korupsi bisa dibebaskan dari pidana asal mengembalikan uang korupsinya. Nah, itu menurut saya glorifikasi yang tangan Tuhan bekerja. Akhirnya, karena ini satu partai, dua Pak ini dari Partai Gerindra semua, akhirnya langsung kok Prabowo berubah. Ya kan? Nah, pada saat Prabowo berubah itu kepercayaan publik langsung anjlok. Tapi baru dia luruskan pada saat perayaan Hari Natal bahwa tidak begitu maksudnya. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah benar tidak itu maksudnya. Tapi kita bersyukur bahwa Pak Prabowo ini ternyata kalau rakyat ini berteriak masih mau mendengar itu dulu masih bagusnya, berbeda dengan Jokowi kemarin. Kamu teriak nggak ada urusan.
Jalan terus ya. Jalan terus. Jadi saya harapkan ya publik berteriak aja. Dimanapun juga beliau hati nuraninya mungkin insya Allah masih ada bagus dan pemikirannya masih jauh lebih rasional dibanding Joko Widodo. Jadi banyak sekali kebijakan yang rasional menurut saya, menyatakan IKN undur saja dulu, infrastruktur nggak terlalu penting dan lain-lain. Kita nunggu sikap dia tentang PPN 12% ini apa. Oke. Sampai sejauh ini apalagi yang Abang mau lakukan ya? Mau ke Sumatera kah? Kalimantan kah? Saya rencana itu akan begini. Sekarang saya betul-betul ingin menghabiskan waktu saya untuk membela rakyat yang diusir oleh oligarki. Kemungkinan besar saya akan ke Surabaya lagi karena di sana tuh ada Surabaya Waterfront Land. Itu kan yang langsung diserahkan kepada oligarki juga. Itu 1.140 hektar yang akan dibangun kota baru dengan melakukan reklamasi. Kemungkinan saya mau lihat ke IKN berapa rakyat yang terusir. Banyak sekali undangan. Saya bilang ya saya kumpulkan dulu uang saya karena saya nggak mau dibiayai oleh siapapun. Ya, saya nabung lagi baru berangkat. Sumatera Utara mengundang, banyak sekali wilayah-wilayah mengundang yang mengalami hal seperti itu. Nah, saya berharap mungkin saya akan merencana ke Marwali untuk lihat. Marwali ini kan udah kota tersendiri. Iya, beda sendiri ya. Kota tersendiri yang perlu juga lihat. Dan negara udah seperti apa di sana. Kalimantan Tengah juga banyak. Jadi banyak sekali wilayah-wilayah yang seperti itu. Jadi itu saya nggak tahu kalau PIK 2 selihannya masyarakat sudah seluruh publik sudah memahami dan saya berharap di sinilah kesempatan Prabowo menunjukkan bahwa dia memihak pada rakyat di PIK 2. Oke Bang, berarti pertanyaan terakhir ini Bang. Malam tahun baru ini masak-masak di mana nanti? Saya biasanya ini rencana di masjid aja. Baik Bang. Oke. Sobat Madilog, yang kita ikuti adalah seorang tokoh yang banyak sekali berjalan dan tentu dengan agenda-agenda yang jelas ya, yang serius. Masalah-masalah perampasan hak rakyat, bukan hanya itu, perampasan masa depan tanah dan air gitu. Tapi untuk masuk ke pasal-pasal seperti itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah gitu. Tapi bagi seorang Said Didu tentu juga tidak menuduh dulu, tidak menyampaikan suatu opini dulu, tetapi harus melihat ke dasar, beriset, cari fakta dan data gitu. Dan itu yang dilakukan. Dan mudah-mudahan abang kita ini tetap sehat karena kita ikutin informasinya itu sangat berguna bagi masa depan rakyat Indonesia dan tetap berpikir merdeka 100%. Ya, jadi Bung Indra, karakter saya itu selalu tidak pernah bicara sebelum ke lapangan. Betul. Dengan dompet sendiri, berangkat sendiri, dengan risiko sendiri. Saya gitu. Jadi saya tidak pernah mengomentari sesuatu itu kalau nggak ke lapangan. Ya, begitu. Makasih. Terima kasih. Siap.